Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa amrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara workshop dengan tema literasi keuangan syariah pada sore hari ini. Yang terhormat narasumber workshop kita Kak Khairunisa Filza, juga trainer workshop kita ada Kak Muhammad Faris Dapa, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, memperkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Risma Nur Rahmayani selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir dalam acara workshop dengan tema literasi keuangan syariah ini yang kami selenggarakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah event organizer. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara workshop pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sesi pemaparan materi oleh Kak Khairunisa, yang ketiga ada sesi training oleh Kak Muhammad Faris Dafa, dan yang terakhir ada penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Kak Khairunisa Filza Oktaviani, yang dipanggil biasanya Kak Nisa, merupakan mahasiswi aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi manajemen dakwah, konsentrasi lembaga keuangan syariah. Beliau pernah magang di Bank Syariah Indonesia dan saat ini sedang magang di PT PNM Ventura Syariah. Dan pada kesempatan kali ini, dari Kanisa akan membawakan materi bertema menggapai masa depan dengan literasi keuangan syariah, memahami pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kepada Kanisa kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Risma Nur Rahmayani selaku moderator. Saya izin minta untuk ditampilkan ya PPT-nya. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Moderator Risma Nur Rahmayani dan yang terhormat teman-teman sekalian yang berbahagia yang sudah hadir. Hari ini saya akan mempresentasikan yang pertama tentang tentunya literasi keuangan syariah dengan tema menggapai masa depan dengan literasi keuangan syariah. Jadi bagaimana memahami pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu literasi keuangan syariah gitu, teman-teman. Jadi pada dasarnya literasi keuangan syariah itu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang merupakan fondasi penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariah. Tuh. Lalu konsep ini tidak hanya sebatas pemahaman teoritis, nggak cuma teori gitu, tapi juga mencakup pengetahuan praktis tentang berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai syariah. Jadi hal ini tuh penting agar kita dapat memilih dan memanfaatkan produk keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang menarik, jadi literasi keuangan syariah ini memiliki prinsip atau peran yang krusial dalam membantu setiap individu yang mau membuat keputusan finansial atau keputusan ekonomi yang bijak gitu dengan pemahaman yang baik. Jadi kita dapat mengelola keuangan gak hanya untuk keuntungan dunia tentunya, tapi juga keberkahan dunia akhirat. Dan lebih luas lagi, implementasi literasi keuangan syariah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jadi melalui pemahaman dan praktek keuangan syariah yang baik, kita tuh dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama yang kita yakini, ya, agama Islam dengan syariatnya.
Yang nggak kalah penting nih ya, literasi keuangan syariah juga bertujuan untuk melindungi kita dari praktik-praktik keuangan nggak sesuai syariah, seperti riba, goror, dan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi dengan demikian, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, jadi yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu ya, dalam membahas aturan dasar keuangan syariah. Jadi kita harus memahami dua sisi nih. Jadi ada keuntungan, ada keterbatasannya juga. Nah, kita mulai dulu dari keuntungan keuangan syariahnya. Jadi yang pertama, sistem keuangan syariah itu mendukung keadilan ekonomi dengan memastikan semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil dalam setiap transaksi. Jadi prinsip ini mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih sehat dan harmonis antara berbagai pihak. Yang kedua, transparansi dalam keuangan syariah itu menjadi nilai utama dalam transaksi keuangan syariah. Jadi keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat, mengurangi resiko konflik, dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, keuangan syariah itu mendorong investasi yang bertanggung jawab. Jadi sistem ini mengurangi spekulasi berisiko dan lebih mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat. Keempat, dengan menerapkan prinsip premium syariah, lembaga keuangan itu dapat menarik pelanggan yang sama-sama peduli terhadap syariah, juga etika dan moral gitu. Jadi membuka peluang pasar baru juga meningkatkan reputasi mereka gitu. Tapi kita juga perlu memahami beberapa keterbatasan yang ada. Jadi yang pertama, implementasi keuangan syariah itu dapat membatasi pilihan produk keuangan yang kadang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Yang kedua, beberapa orang itu mungkin menganggap prinsip syariah itu sulit diterapkan dalam praktik modern. Jadi menciptakan tantangan bagi beberapa lembaga keuangan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam penggunaan riba yang dapat mengurangi potensi keuntungan lembaga keuangan, yang mungkin membatasi pertumbuhan lembaga keuangan tersebut dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional. Dan yang keempat, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah yang dapat menjadi penghambat ini, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan dan pengembangan produk-produk keuangan syariah. Jadi, selanjutnya, next. Baik, setelah kita mengetahui tadi kekurangan dan juga kelebihannya, kita akan membahas produk keuangan syariah di Indonesia yang semakin berkembang dan beragam. Pertama, Indonesia itu telah mengembangkan berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, salah satu produk yang paling dikenal adalah tabungan syariah yang bebas riba, yang memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan sesuai syariah. Dan yang kedua, seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang kita kan memiliki dompet digital syariah. Dan ini merupakan inovasi yang menarik gitu ya, karena memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi sesuai syariah. Jadi masyarakat tuh bebas, bisa melakukan berbagai transaksi keuangan cuman dari smartphone tanpa khawatir melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, berbagai produk tabungan syariah itu telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Jadi produk-produk ini tuh nggak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga menghindari bunga yang dilarang dalam Islam. Jadi sebagai gantinya, nasabah itu juga bisa mendapatkan bagi hasil yang halal. Lalu yang keempat, kita melihat inovasi terbaru dalam sektor keuangan syariah ini semakin beragam dan mencakup pembiayaan syariah untuk berbagai keperluan. Terus produk investasi syariah yang menarik, hingga asuransi syariah yang semakin populer di masyarakat. Jadi keberagaman ini menunjukkan bahwa keuangan syariah itu mampu memenuhi berbagai kebutuhan finansial atau ekonomi masyarakat modern. Lalu yang kelima, yang menggembirakan ini adalah adopsi keuangan syariah terus menunjukkan peningkatan di Indonesia. Hal ini tuh didorong oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan tren ini menunjukkan bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia itu sangat menjanjikan. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat dan keuntungan. Manfaat itu maksudnya ada keuntungan, ada tantangan gitu ya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang keuntungannya. Yang pertama, meningkatnya kesadaran individu tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan ini membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan terencana. Yang kedua, literasi keuangan syariah itu mendorong perilaku hemat dan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, yang menciptakan stabilitas finansial bagi individu dan keluarganya dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, dengan pemahaman yang baik tentang produk keuangan syariah, konsumen itu dapat memilih layanan yang sesuai dengan nilainya dan keyakinan mereka. Apalagi yang sesama muslim gitu ya, sehingga terhindar dari produk-produk yang tidak sesuai syariah. Yang keempat, manfaat dari literasi keuangan syariah ini memfasilitasi pengembangan keterampilan untuk mengelola keuangan dan sangat penting di dalam mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Nah, kita juga
harus memahami tantangan yang ada, yaitu tantangan yang pertama adalah masih kurangnya edukasi dan sumber informasi yang memadai tentang keuangan syariah, yang menyebabkan sebagian orang itu kurang memahami konsep ini dengan baik. Kedua, masih terdapat keterbatasan dalam aksesibilitas atau akses dan ketersediaan materi literasi keuangan syariah, terutama di daerah terpencil atau komunitas yang kurang terlayani, seperti di pedalaman, di pelosok gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di dunia keuangan modern yang terkadang lebih mengedepankan keuntungan finansial, keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan etika gitu ya. Bahkan ada yang merugikan, mengeksploitasi gitu-gitu. Dan yang keempat, masih adanya persepsi negatif atau skeptisisme, skeptis gitu ya, nggak percaya terhadap produk keuangan syariah yang dapat menghambat individu itu sendiri untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan yang baik gitu. Jadi, intinya adalah ketika kita sudah memahami kedua aspek ini, yaitu keuntungan dan tantangan, kita dapat lebih siap dalam mengembangkan dan mempromosikan literasi keuangan syariah di masyarakat sambil terus mencari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Baik, karena sudah selesai, maka terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Hoirun Sapiljah atas penjelasan yang sangat informatif dan inspiratif tentang menggapai masa depan dengan literasi keuangan syariah. Nah, dari pemaparan tadi nih, itu ada mencakup 5 aspek penting untuk menggapai sebuah masa depan dengan literasi keuangan syariah. Yang pertama itu mulai dari pemahaman dasar literasi keuangan syariah. Yang kedua itu ada aturan-aturan dasar dalam sistem keuangan syariah. Yang ketiga, memahami produk keuangan syariah di Indonesia. Dan yang keempat, ada prinsip dan praktik investasi syariah. Yang kelima, manfaat dan tantangan dalam penerapan literasi keuangan syariah. Kita dapat memahami bahwa keuangan syariah ini bukan hanya sebagai alternatif, tetapi merupakan solusi yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, semoga materi yang baru saja disampaikan oleh Kak Hairuni Satilja ini atau Kanisa dapat memberikan wawasan baru dan motivasi kita nih, kita semua teman-teman untuk lebih memahami pentingnya literasi keuangan, khususnya dalam konteks keuangan syariah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi pelatihan yang lebih praktis dan aplikatif. Nah, yang mana pada sesi ini itu kita akan belajar langsung mengenai pengajuan pembiayaan di PT PNM Ventura Syariah. Nah, pada sesi kali ini itu akan dipandu oleh trainer kita, Kak Muhammad Faris Dapa, atau biasa yang dipanggil Kak Faris. Nah, Kak Faris ini merupakan mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi manajemen dakwah konsentrasi lembaga keuangan syariah. Nah, saat ini beliau sedang magang di PT PNM Ventura Syariah. Nah, baik, mari kita sama-sama simak nih pemaparan pelatihan materi dari Kak Faris. Kepada Kak Faris, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, selamat sore teman-teman sekalian. Sebelumnya kan teman-teman udah dengar nih presentasi dari Saudara Khairul Nisa nih tentang literasi keuangan syariah. Harap teman-teman udah bisa nih bedain mana itu riba atau bukan. Dan juga teman-teman udah tahu nih apa saja sih produk-produk keuangan syariah. Nah, sekarang ini saya mau memberikan pelatihan atau kita belajar bersama, belajar bareng-bareng di sini tentang bagaimana sih pengajuan pembiayaan di PNM Ventura Syariah. Jadi gimana nih caranya teman-teman untuk mengajukan pembiayaan atau peminjaman modal nih dari PNM Ventura Syariah. Nah, agar nih teman-teman yang mau mulai usaha atau yang butuh modal nih bisa disalurkan nih modalnya nih dengan baik nih. Dan yang pastinya menggunakan prinsip syariah dan menghindari riba. Nah, saya harap materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan teman-teman dalam melaksanakan investasi atau melaksanakan usaha-usahanya. Next. Nah, apa sih tujuannya ya? Tujuannya tadi untuk memahami langkah-langkah pengajuan pembiayaan dari awal nih, dari persiapan dokumen hingga pencairan dana nih, hingga uangnya bisa sampai ke tangan teman-teman. Next. Nah, sebelumnya saya singgung dikit ya, saya jelaskan tentang apa sih pembiayaan itu. Pembiayaan adalah fasilitas keuangan untuk modal usaha atau kebutuhan produktif lainnya.
Atau sederhananya itu kayak teman-teman minjem gitu, tapi minjem ini menggunakan prinsip syariah. Beda dengan minjem di bank yang pakai prinsip bunga. Nah, prinsip syariah itu ada apa aja? Ada tiga. Yang pertama satu mudharabah, musyarakah, dan yang ketiga murabahah. Next. Nah, ini nih sebelum teman-teman pengajuan pasti ada dokumen-dokumen yang harus disiapin nih. Yang pertama ini KTP. Ini KTP saya yakin teman-teman udah pada punya. Kedua itu kakak. Ini kakak harus disiapin. Nah, saya ini NPWP. Nah, biasanya ini teman-teman pasti pada belum punya atau belum bikin kan. Nah, untuk teman-teman yang mau mulai usaha, saya rekomendasikan untuk bikin NPWP nih karena ini sangat dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Nah, yang kedua itu dokumen usaha untuk teman-teman yang udah mulai usaha tapi butuh modal lebih nih. Nah, ini bisa nih pakai surat izin usaha untuk mengajukan pembiayaan. Dan juga laporan keuangan nih untuk teman-teman yang belum bikin laporan keuangan atau usahanya cuma dicatat. Nah, saya rekomendasiin untuk mencatat. Soalnya ini dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman. Next, itu agunan atau dokumen jaminan nih. Supaya teman-teman bisa meminjam, ada harus agunan atau jaminannya nih supaya teman-teman dikasih nominalnya berapa yang bisa minjam. Nah, agunan itu bisa sertifikat tanah atau kalau belum punya sertifikat tanah bisa BPKB motor atau mobil. Next. Nah, selanjutnya pengisian formulir. Nah, biasanya sebelum teman-teman mengajukan pinjaman, biasanya dikasih formulir. Formulir ini isinya apa sih? Nah, ini data pribadi teman-teman yang sesuai dengan KTP atau KK tadi. Dan selanjutnya profil usaha. Nah, profil usaha ini apa sih usaha teman-teman? Misalnya ada yang jual pakaian, jual makanan, dan tujuan pembiayaan ini untuk modal kan, mas, semuanya. Nah, profil usaha ini juga penting nih, karena kan ini prinsipnya syariah. Jadi usaha teman-teman ini harus sesuai juga dengan prinsip syariah. Jadi kalau ada misalnya jual makanan non halal atau apa itu nggak bisa ya. Nah, next. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengisi formulir tadi, ada proses analisis nih yang dilakukan oleh eh, analis dari PNM Ventura Syariah. Nah, yang dianalisis apa sih kelayakan usahanya? Ini usaha teman-teman ini rugi atau untung nih. Nah, ini dianalisis dari laporan keuangan teman-teman tadi. Nah, setelah menganalisis usaha, ada juga survei lokasi. Jadi teman-teman ini tempat usahanya ini didatengin oleh analis dari tim PNM Ventura Syariah. Nah, selain itu juga yang saya tadi udah bilang harus sesuai dengan prinsip syariah ya. Jadi usahanya harus halal. Nah, setelah analisis selesai nih, maka lanjut ke persetujuan dan akad. Nah, di sini nih persetujuan dan akad ini tergantung memakai akad mudharabah, musyarakah atau murabahah nih. Nah, di sini juga eh, nominalnya nih teman-teman juga berhak minjem berapa? Ada yang 100 juta, 200 juta ini tergantung dari kelayakan usaha teman-teman. Next. Nah, setelah udah di ACC, nah baru nih ada pencairan dana nih. Dananya sesuai dengan tadi ya nominal yang dikasih. Nah, dananya ini juga harus wajib digunakan untuk pure usaha teman-teman, nggak bisa buat konsumsi. Nggak bisa beli motor atau beli mobil itu nggak bisa, karena ini harus digunakan untuk tujuan awalnya yaitu modal usaha. Nah, setelah pencairan dana kan teman-teman udah makin misalnya tenornya berapa bulan, misalnya ada 6 bulan atau 12 bulan. Nanti setiap bulan ini teman-teman diawasi itu dananya itu digunakan buat apa aja sih, terus keuntungannya berapa. Nah, nanti keuntungan itu dibagi hasil dengan PNM Ventura Syariah. Langsung minjem nih abis ini yang mau usaha atau mau butuh modal ini bisa pinjam langsung ke PNM Ventura Syariah dan apply untuk pembiayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya seru banget ya tadi. Tadi tuh tentang pengajuan pembiayaan di PNM Ventura Syariah. Tadi tuh dijelasin tuh gimana sih langkah-langkah untuk mengajukan pembiayaan. Nah, di sini coba saya ulas kembali ya. Yang pertama, langkah-langkah pengajuan pembiayaan itu yang pertama itu untuk identitas. Itu ada KTP, ada KK, dan ada NPWP. Selanjutnya langkah kedua itu ada menyertakan dokumen usaha. Itu ada surat izin usaha dan laporan keuangan dari usaha teman-teman apa aja gitu. Terus yang ketiga ada agunan atau tadi dijelaskan agunan itu adalah jaminan. Itu ada sertifikat tanah, bisa juga BPKB atau bisa juga aset teman-teman gitu. Nah, demikianlah sesi pelatihan pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Muhammad Faris Dafa atas pelatihan yang sangat bermanfaat dan aplikatif mengenai pengajuan pembiayaan di PNM Ventura Syariah. Semoga dengan pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis tentang bagaimana sih caranya mengajukan pembiayaan dengan prinsip syariah, khususnya pembiayaan di PNM Ventura Syariah. Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Heruna Safilja, Kanisa, dan juga trainer kita, Kak Muhammad Faris Datfa, atas ilmu dan insight yang telah dibagikan. Juga terima kasih kepada seluruh peserta, teman-teman yang telah aktif berpartisipasi pada workshop sore hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada workshop hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Rizwan Nur Rahmayani, selaku moderator pamit undur diri. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian, acara ini kita resmi tutup. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita dapat bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kita ada sesi perfotoan ya teman-teman. Kita foto dulu. Nih, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Boleh live